Salam properti, salam sehat. Nih hari ini saya lagi mau ngobrol nih dengan Pak Clement Prancis. Siapa yang nggak kenal beliau nih? Beliau itu sangat aktif sekali di industri broker properti. Hari ini aja nih saya lagi mau ngobrol sama dia, posisi dia lagi nganter showing buyer nih, lagi ada di mobil nih. Di sibuknya beliau, meeting terus. Hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol, mau minta waktunya sedikit deh. Nah, Pak Clement Prancis ini sekarang menjabat sebagai owner dari tiga kantor broker properti, ya. Samping Mekpes Kebayoran, Samping Mekpes Kelapa Gading, sama Samping Mekpes Bekasi. Jadi 3 kantor nih. Dan beliau juga sekarang diamanahkan menjabat sebagai Ketua DPD Arebi DKI Jakarta. Nih di waktu kesibukannya beliau saya mau ngobrol-ngobrol dengan beliau nih. Pak Clement, apa kabar? Selamat siang Pak Mago, terima kasih nih atas undangannya nih untuk wawancara nih, untuk ya luar biasa nih Pak Mago. Ini ngomong-ngomong Bapak ternyata di industri broker itu nyaris 22 tahun ya Pak ya. Cukup lama juga ya, bukannya senior, ini super Betul senior Pak. nih. Jadi udah Ya, makan asam garamnya nih. Ceritain dong Pak, kenapa sih Bapak bisa terjun ya, ke industri broker nih Pak? oke. Sebenarnya begini Pak Mago, Ya. saya jujur di saya ingat sekali waktu saya masih kuliah di Australia, di Western Australia, di Perth. Itu 2 tahun sebelum saya balik, jadi saya kembali ke Indonesia itu tahun 97. Tetapi di tahun 95 waktu itu karena saya punya teman banyak, anak-anak Indo, anak-anak Malaysia di sekolahannya saya. Jadi ada satu waktu teman saya orang Malaysia mencari properti, Pak. Nah, kebetulan saya punya akses dengan anak orang Indonesia yang orang tuanya mau jual properti di Australia. Nah, akhirnya saya info ke teman saya Malaysia ini bahwa orang tua dari teman saya nih mau jual properti nih di daerah ini. Kebetulan yang dicari di daerah yang teman saya punya nih yang mau dijual nih. Nah, singkat cerita, teman saya Malaysia ini lihat rumah dan suka dan langsung negosiasi nih Pak Mago, langsung negosiasi dengan orang tua dari teman saya ini. Dan kebetulan kalau di Australia itu kan cukup ketat Pak Mago. Jadi kita kalau agent yang tidak punya license itu kita tidak bisa terima komisi. Nah, akhirnya orang tua dari teman saya ini, udahlah Clement, saya kasih kamu yang terbaik aja lah komisi karena kamu kan yang kenalin gitu. Waktu itu saya belum kepikir masuk industri properti Pak Mago. Tapi satu hal saya bilang ke teman saya dan ke orang tuanya, ya tante nggak apa-apa tante, Clement terima aja tante, yang penting semuanya jodoh dan rumahnya tante bisa kejual, saya bilang. Dan akhirnya terjadilah kesepakatan dan lumayan Pak Mago, waktu itu saya dapat komisi di tahun 95 itu 1.500 Aussie dollar. 1.500 Aussie dollar. Karena nilainya itu waktu itu 350.000. Nah, 350.000 Aussie. Nah, setelah itu saya kembalilah tahun 97. Saya coba cari pekerjaan. Ternyata saya coba nge-apply ke bank pada tahun 97 itu industri perbankan itu lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi saya coba mau mengadu nasib nih, namanya lulusan dari luar negeri mau mengadu nasib ke perbankan yang waktu itu sangat terkenal yaitu Citibank. Dan saya coba ajuin lamaran saya ke sana dan saya dipanggil dan ternyata begitu saya diinterview dari pihak Citibank, saya ditawarin pekerjaan sebagai telemarketing officer, Pak Mago. Saya tanya, Pak, gajinya saya berapa sebulan, Pak? Jadi di tahun 97 itu bapaknya bilang, Pak, gajinya Bapak 500.000, Pak Mago, satu bulan. 500.000.
Sejarah itu ya, Ah, sejarah. iya, sejarah 500.000. Udah gitu seminggu kemudian calon mertua saya datang ketemu Hmm. saya pas waktu saya nganterin istri saya pulang. Hmm. Clement, mau buka nggak? Dia bilang, property agent nih baru masuk, dia bilang, ke Indonesia di tahun 97, yaitu waktu itu Ray White waktu itu Hmm. masuk. Hmm. Kebetulan mertua saya cukup kenal dengan foundernya Ray White, Hmm. mertua saya itu, dan saya bilang, saya nggak ada pengalaman, tapi saya coba ya, Pak, Hmm. Om, saya bilang. Singkat cerita, saya coba kontak ke teman-teman saya yang di Australia. Nah, teman-teman saya yang di Australia bilang, boleh, gue gabung sama lu, dia bilang. Tapi dengan syarat, dia bilang, karena teman-teman saya kebanyakan tinggal di selatan. Hmm. Teman saya bilang, boleh, tapi saya tidak mau buka di daerah utara, Kelapa Gading. Hmm. Kenapa? Dia bilang, kejauhan gue nanti kalau gue mantau company-nya, katanya. Ya, singkat cerita, ya udah terbentuklah waktu itu berempat. Jadi saya dengan calon istri saya, dengan dua partner saya, yaitu teman saya dari Australia gitu. Bikinlah tahun 98 itu kami buka di Ray White Pejaten. Jadi Ray White dulu ya, ngambil master franchise dulu ya. Ray White dulu ya. Ya, Ray White di Pejaten, dan ternyata pas waktu kami mau buka itu terjadilah kerusuhan di bulan Mei. Iya. Tapi satu hal yang saya lihat, saya masuk pas waktu itu, saya buka office saya itu bulan Agustus, Pak Mago. Jadi pada saat itu ekonomi Indonesia lagi gonjang, yang dimana saya ingat sekali bunga bank itu bisa sampai 60%. Dolar itu melambung tinggi langsung. Dari waktu itu cuma 2.400, ya 2000-an bisa nyampe berapa belas ribu gitu. Wow. Dan jujur tidak banyak pembeli waktu itu. Tapi satu hal saya tahu, saya punya nature adalah marketing. Saya pas bergabung dengan Ray White, waktu itu saya coba dari database, dari network, namanya baru pulang dari luar negeri, network nggak punya, tapi teman-teman saya punya network juga banyak. Lewat orang tuanya mereka, kami dikenalkan ke beberapa konsumen, beberapa klien. Dan jujur, bukan suatu hal yang mudah, Pak Mago, untuk masuk di industri broker di Indonesia ternyata. Kalau di Australia itu kan hukumnya sudah jelas, Pak Mago. Betul. Udah tertera rapi, Anda tidak boleh terima komisi kalau Anda tidak punya license. Ternyata di Indonesia itu seperti masuk ke hutan rimba, Pak Mago. Jadi saya harus membabat sendiri hutan itu. Saya tidak tahu ujungnya hutan ini apa gitu. Jadi ibaratnya saya harus berjuang sendiri gitu. Saya harus berjuang sendiri bagaimana saya survive di office properti ini. Dan jujur, dengan idealisnya saya, waktu saya di Australia, saya mau bawa ke Indonesia, tidak bisa, Pak Mago, mentok. Dengan hukumnya Indonesia tidak bisa gitu. Jadi pada saat itu saya sempat struggle 1 tahun 2 tahun. Waktu saya di Ray White gitu. Jadi untuk dengan membawa idealisnya di Australia gitu. Dengan begini, begitu, sistem begini, ternyata setelah saya sadarin setelah 3 tahun, oh ternyata di Indonesia ini, industri broker ini tidak bisa tertata dengan rapi. Ya udah, lu mau satu listing aja bisa dipegang bisa 10 orang. Gitu. Dan pokoknya siapa yang kuat, siapa yang pintar, dia yang bisa jualan gitu. Dengan kondisi apapun juga. Kalau dia punya akses kemanapun juga, sampai saya kaget waktu itu. Tukang jaga minta komisi lah, tukang jaga rumah. Satpam minta komisi lah. Warung di depan minta komisi lah. Wah, tuh saya bilang. Dan jujur, saya sempat frustasi, Pak Mago, untuk masuk ke dunia. Ya sempat saya.
Jadi di tahun setelah saya 3 tahun ke Rewide itu 3 tahun apa 4 tahun, partner saya bilang, Clement, ini company kita jual aja nih, kita jual aja deh, dia bilang. Tapi satu hal ya, pada saat kita udah ketemu investor yang mau beli nih, bisa dibayangin nggak Pak Mago? Salah satu pembeli itu yang mau beli itu tidak datang untuk tanda tangan. Untuk kita udah sepakat ke notaris. Kenapa tuh? Company, saya nggak tahu gitu. Dia nggak datang gitu. Partner satu lagi datang gitu. Singkat cerita, kan jual company itu tidak berhasil Pak Mago. Batal. Akhirnya teman saya bilang, Clement, udah deh, you lepas aja deh ke saya, sahamnya saya lepas ke kamu aja deh katanya. Dia bilang, kita kan memulain bersama. Kenapa? Saya kan nggak mau juga gitu, saya bilang. Saya mau kita kebersamaan nih. Kita kan semuanya temen nih. Nggak apa-apa lah Clement. You beli saham saya aja, dia bilang. Akhirnya dengan keberanian saya take over saham dari teman-teman saya. Dan itu pun juga saya harus pinjam uang dari orang tua saya. Gitu. Jadi akhirnya saya ketemu partner yang baru juga gitu kebetulan. Jujur waktu saya memulain saya nggak pede Pak Mago bahwa untuk menjadi entrepreneur itu nggak mudah gitu. Saya butuh orang yang sudah berpengalaman, saya bukan yang orang yang lebih pintar dibandingin saya gitu, yang bisa kasih inputan ke saya. Ternyata saya percaya ya sama yang di atas ya, bahwa kalau Tuhan sudah menunjukkan jalannya, maka dia akan membukakan segalanya, walaupun dengan tantangan yang nggak mudah Pak Mago. Singkat cerita, kami ketemu partner yang baru, kami coba kembangin lagi, masuk. Dan akhirnya waktu itu saya bilang ke master franchise, boleh nggak saya pindah ke Kemang, saya bilang. Jadi dari Pejaten, saya pindah ke Kemang. Rewide Kemang waktu itu. Akhirnya kami dikasih izin untuk masuk ke daerah Kemang gitu. Di situ kami banyak klien-klien ekspat gitu mulai. Ya, sewaan lumayan gitu. Nah, singkat cerita, saya di tahun 2007, saya pun juga jenuh lagi Pak Mago. Jenuh. Aduh, saya bilang kok saya begini begitu ya. Properti ini nggak melihat kantor yang lain bisa boom. Bisa boom, bisa berhasil, bisa jualan puluhan ratusan miliar gitu. Sedangkan saya punya nggak bisa maksimal, saya pikir. Kenapa? Karena saya melihat kondisinya saya gitu. Jadi saya melihat sepertinya saya mengasihani diri sendiri, bukan untuk mencari solusi bagaimana untuk lebih maju Pak Mago. Singkat cerita, tahun 2007 saya bilang, udahlah, saya mau akhirin lah, saya tidak mau di properti lagi. Jadi saya coba ketemu dengan master franchise, bahwa untuk yang tahun ketiga saya tidak akan perpanjang, saya mau punya usaha sendiri. Nah, singkat cerita, jadi 2008 saya akhirin, saya bergabung dengan Rewide gitu. Jadi saya berpikir saya mau punya usaha lain, tapi satu sisi seperempat hati saya masih mau di properti gitu. Jadi saya tetap keep propertinya saya. Jadi semua partner yang saya udah tidak ada. Jadi saya mau main dua kaki gitu. Jadi saya pilih karena saya di properti udah 10 tahun. Udahlah, urusan properti ini tetap saya ini aja lah, pegang aja. Tetapi satu hal, saya mau main trading waktu itu. Jadi di tahun 2008 saya coba mau masukin barang dari Cina. Jadi